Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang mesin motor 100 cc berbahan bakar premium dan metanol. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kendaraan sepeda motor di Indonesia semakin tahun mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2017. Sepeda motor mengalami peningkatan sebesar 8,06%. Peningkatan ini menyebabkan konsumsi bahan bakar fosil dan emisi gas buang meningkat. Metanol merupakan bahan bakar alternatif yang sering dipakai sebagai pengganti bahan bakar fosil. Metanol memiliki nilai oktan yang tinggi sehingga metanol mampu menahan tekanan tinggi pada langkah kompresi, menyebabkan performa mesin meningkat. Selain itu, metanol memiliki kadar oksigen yang tinggi sehingga mampu memperbaiki proses pembakaran yang kurang sempurna. Pembakaran yang sempurna mampu mereduksi emisi CO dan Hc. Selanjutnya, pada penelitian Hasyim Sarudin dan kawan-kawan tahun 2017 memaparkan bahwa metanol memiliki nilai kerapatan yang tinggi dibanding dengan bahan bakar. Peningkatan presentase metanol pada bahan bakar akan meningkatkan kerapatan campuran bahan bakar dan efisien volumetrik mesin yang mengalami peningkatan daya mesin. Penelitian yang lain memaparkan hal yang sama. Ashab El-Fasakani juga meneliti bahwa penambahan metanol pada bahan bakar murni mampu mengurangi emisi CO dan Hc. Hal ini dikarenakan kandungan oksigen yang tinggi pada metanol membantu proses pembakaran lebih baik di dalam silinder. Metode penelitiannya yaitu bertujuan mengobservasi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang mesin. Bahan bakar yang digunakan adalah premium dan metanol dengan presentasi premium 100%, S100 premium 95% dan metanol 5%. Premium 90% dan metanol 10%. Premium 85% dan metanol 15%. Dan premium 80% dan metanol 20%. Sifat fisik bahan bakar dipaparkan pada tabel 1. Mesin yang digunakan mesin motor 4 langkah dengan 1 silinder dan kapasitas mesin yaitu 100 cc. Sistem bahan bakar mesin menggunakan karburator. Pengujian mesin dilakukan dengan putaran mesin konstan yaitu 2000 rpm. Aliran bahan bakar diukur untuk menentukan konsumsi bahan bakar mesin. Sedangkan untuk mengukur emisi gas buang menggunakan alat gas analyzer. Pengukuran emisi gas buang dilakukan untuk menentukan kadar emisi CO dan Hc-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Bagus Setiawan, mau mempresentasikan lanjutan dari artikel ini. Sifat fisik bahan bakar. Karakteristik premium dan metanol. Angka oktan premiumnya yaitu 88, metanolnya 108. Massa jenis premiumnya 744, metanolnya 792. Nilai kalor premiumnya 42,7, metanolnya 20,10. Viskovitas pada 40 derajat Celcius premiumnya 0,22, metanolnya 0,69. Pengujian diawali dengan mencampur bahan bakar premium dan metanol dengan menggunakan mixer. Hal ini bertujuan agar campuran bahan bakar premium dan metanol menjadi homogen. Dari mixer, bahan bakar dialirkan menuju buret yang digunakan sebagai alat untuk mengukur volume bahan bakar yang diperlukan mesin. Campuran bahan bakar didorong oleh pompa bahan bakar menuju karburator untuk dikabutkan menuju ruang bakar. Gas sisa hasil pembakaran keluar menuju exhaust pada saat langkah buang dan dianalisa kandungannya oleh sensor gas analyzer. Hasil analisa akan dimunculkan pada display gas analyzer. Pembahasan konsumsi bahan bakar.
Hasil uji konsumsi bahan bakar dengan variasi campuran bahan bakar. Penambahan metanol pada bahan bakar meningkatkan konsumsi bahan bakar mesin. Hal ini dikarenakan tingginya massa jenis metanol yang menyebabkan efisiensi volumetrik bahan bakar meningkat sehingga pembakaran dalam silinder memerlukan bahan bakar lebih. Selain itu, metanol memiliki nilai kalori yang rendah dibandingkan premium sehingga untuk memenuhi kebutuhan kalor dalam silinder memerlukan bahan bakar yang lebih banyak. Peningkatan konsumsi bahan bakar tertinggi pada campuran bahan bakar PM20 sebesar 0,47 ml per detik. Oke, di sini saya akan lanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya. Yang berikutnya yaitu emisi CO, karbon monoksida. Hasil pengujian emisi CO dengan variasi campuran bahan bakar, penambahan metanol pada bahan bakar mampu mereduksi emisi CO. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar oksigen pada metanol yang mampu membantu proses pembakaran lebih baik dalam ruang bakar. Selain itu, berkurangnya emisi CO yang dihasilkan dari penggunaan campuran metanol karena metanol hanya mengandung sekitar 37,5% karbon, sedangkan bensin mengandung 85,8% karbon. Karbon ini secara langsung dikonversikan menjadi CO selama pembakaran, sehingga penggunaan emisi CO secara kuantitatif akan berkurang ketika menggunakan metanol. Penurunan emisi CO tertinggi pada campuran bahan bakar PM20 yaitu 0,103%. Hal ini menunjukkan bahwa campuran bahan bakar PM20 menurunkan emisi CO hingga 96,92% dibanding premium murni. Yang berikutnya yaitu emisi HC. Hasil uji emisi HC dengan variasi campuran bahan bakar, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa penambahan metanol memberikan suplai oksigen yang lebih banyak pada campuran bahan bakar sehingga efisiensi pembakaran lebih baik. Pembakaran yang lebih sempurna juga dipengaruhi oleh tingginya angka oktan yang memiliki metanol, sehingga tinggi angka oktan akan semakin tinggi juga kualitas bahan bakarnya, sehingga pembakaran yang terjadi di ruang bakar lebih sempurna, yang menyebabkan emisi CO dan HC menurun. Penurunan emisi HC tertinggi pada campuran bahan bakar PM20 sebesar 247,66 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan butanol pada bahan bakar menurunkan emisi HC hingga 31,5% dibanding emisi premium murni. Kesimpulan, metanol merupakan bahan bakar yang sering dipakai sebagai bahan bakar pengganti bensin. Hal ini dikarenakan metanol memiliki nilai oktan dan kandungan oksigen yang tinggi, sehingga metanol mampu mereduksi emisi gas buang dan perbaikan performa mesin. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar sedikit mengalami peningkatan hingga 23,6% ketika bahan bakar ditambahkan metanol. Namun, penambahan metanol mampu mereduksi emisi CO dan HC masing-masing 96,92% dan 31,5%. Yang berikutnya yaitu daftar pustaka. Kami mengambil dari beberapa sumber yang ada di artikel. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.